Selamat datang kembali di pembahasan kita. Anda pernah nggak sih merasa waktu kok kayaknya lari kenceng banget? Atau sebaliknya, aduh lambat banget jalannya? Atau mungkin ngerasa kayak terjebak gitu? Hmm, kayak gimana tuh maksudnya terjebak? Ya, entah itu selalu ngejar-ngejar target masa depan, tapi sampai lupa gitu nikmatin hari ini. Atau sebaliknya, malah terus-terusan keingatan masa lalu yang sedih-sedih atau yang nyesel gitu. Iya paham. Banyak kayaknya yang ngalamin itu ya. Nah, pas banget. Kali ini kita mau bongkar nih, satu gagasan yang menurut saya sih menarik banget dari bab 11 buku The Time Paradox karya Zimbardo dan Boyd. Judul babnya aja udah bikin mikir, menyetel ulang jam psikologis Anda, mengembangkan perspektif waktu ideal Anda. Wah, kedengarannya serius tapi penting ya. Iya, intinya sih kita bakal lihat gimana caranya nyetel jam di kepala kita ini, biar hidup tuh rasanya lebih pas gitu, lebih memuaskan lah. Betul. Dan penting nih buat Anda tahu, materi yang kita bedah ini bukan sekedar opini loh. Ini tuh hasil riset puluhan tahun. Si Zimbardo sama Boyd ini bener-bener neliti gimana cara kita mandang masa lalu, masa kini sama masa depan itu. Ternyata dampaknya gede banget ke hampir semua hal dalam hidup kita. Jadi tujuan kita ngobrolin ini apa dong? Ya, simpelnya sih kita pengen ngebekali Anda dengan pemahaman sama mungkin beberapa alat praktis dari bab ini, biar Anda bisa mulai gitu, nemuin keseimbangan waktu yang paling pas buat diri Anda sendiri. Tapi nih, mungkin ada yang langsung mikir, emangnya bisa diubah? Cara pandang soal waktu kan udah nempel bertahun-tahun, gitu kan? Zimbardo dan Boyd sendiri juga ngakuin kok, emang nggak gampang. Iya, bener. Perspektif waktu kita itu kan kebentuknya lama ya, dari pengalaman, didikan, macam-macam. Nah, tapi itu dia poinnya. Mereka juga nekenin banget kenapa usaha buat ngubah ini tuh worth it banget. Ganjarannya itu loh. Apa tuh ganjarannya? Potensi buat hidup lebih panjang, lebih penuh makna, lebih sukses, dan yang paling penting nih kayaknya, lebih bahagia. Sebaliknya, kalau perspektif waktu kita timpang terlalu berat ke satu sisi aja, risikonya juga nyata. Buat kesehatan mental, bahkan fisik juga. Oke, jadi anggap aja ini kayak lagi fine-tuning mesin diri kita ya, biar performanya lebih yahut gitu. Nah, persis. Oke deh, yuk kita mulai nyetel jam ini. Pertama-tama nih, apa sih sebenarnya perspektif waktu ideal menurut Zimbardo dan Boyd ini? Ternyata bukan milih satu fokus waktu aja ya. Tepat sekali. Bukan milih satu, tapi lebih kayak bikin komposisi yang pas, seimbang gitu. Dan ini bukan cuman yang penting seimbang loh, ada resep spesifiknya. Menurut mereka, profil waktu yang paling bagus itu kalau kita tinggi di 3 hal. 3 hal. Apa aja tuh? Pertama, pas positif. Positif masa lalu. Ini kemampuan kita buat ngambil rasa hangat, identitas, pelajaran berharga dari masa lalu yang enak-enak, tapi tanpa jadi baperan nostalgia terus. Oke, bisa ngambil yang baik dari masa lalu. Terus? Kedua, present hedonistic. Hedonis masa kini. Nah, tapi ini kuncinya dalam tingkat yang moderat, yang sedang-sedang aja. Maksudnya, kita bisa nikmatin kesenangan sekarang, ngerasain serunya hidup, spontan menghargai hubungan, tapi ya itu tadi, nggak kebablasan. Ini kayak bumbu lah yang bikin hidup jadi lebih berwarna. Moderat ya kuncinya. Yang ketiga? Ketiga, future. Masa depan. Ini jelas ya, kemampuan buat punya tujuan, bikin rencana, nahan diri sedikit sekarang demi hasil yang lebih oke nanti, dan ngerasa tanggung jawab sama pilihan kita. Oke, jadi ada 3 bahan yang dosisnya perlu tinggi atau pas. Terus, ada juga dong yang perlu dikurangin volumenya? Nah, bener banget. Ada 2 perspektif yang idealnya justru harus rendah. Dikecilin. Pertama, past negatif. Negatif masa lalu. Ini kondisi kalau kita kayak kejebak terus gitu loh. Di penyesalan, trauma, rasa pahit, atau dendam masa lalu. Waduh, itu kayaknya berat ya. Yang kedua? Kedua, present fatalistic. Fatalis masa kini. Ini perasaan kayak nggak berdaya. Pasrah aja sama nasib. Ngerasa, mau ngapain juga nggak bakal ngubah apa-apa. Merasa hidup kita dikontrol sama kekuatan di luar sana. Menarik ya. Jadi isunya bukan cuma soal masa lalu lawan masa depan, tapi juga gimana kita ngelihat masa lalu itu positif atau negatif, dan gimana kita ngelihat masa kini dinikmati atau malah pasrah aja. Dan ini bukan ngarang loh, Zimbardo dan Boyd ngasih bukti riset yang lumayan kuat.
Contohnya nih, pasien-pasien psikiatri itu sering banget skornya tinggi di past negatif sama present fatalistic. Sementara skor past positif mereka rendah banget. Oh, ada korelasinya ya? Ada. Perspektif negatif ini kelihatan berhubungan kuat sama masalah kayak neurotisisme, gampang cemas gitu ya. Terus kontrol dirinya jelek, susah banget punya hubungan yang sehat, bahkan sampai resiko bunuh diri. Makanya penulisnya tegas banget bilang, nggak ada untungnya sama sekali kalau kita ngebiarin past negatif dan present fatalistic ini nguasain hidup kita. Oke, jelas banget kalau dua itu harus dihindari. Nah, ini nyambung nih ke salah satu inti masalah yang disebut paradoks waktu di buku ini. Tadi kan disebut ada perspektif yang baik, positif masa lalu, hedonis masa kini, yang moderat, sama masa depan. Tapi, apa artinya kita harus gaspol ketiga-tiganya terus-menerus? Nah, justru di situ paradoksnya. Tiap perspektif yang dasarnya bagus ini bisa jadi negatif juga kalau terlalu dominan. Atau kalau kita pakainya kaku banget, gak lihat-lihat situasi. Contohnya gimana tuh? Ya misalnya orang yang terlalu fokus masa depan. Saking fokusnya ngejar target nanti, kesehatan dikorbanin, waktu buat keluarga nggak ada, kesenangan-kesenangan kecil sekarang dilewatin gitu aja. Hasilnya, mungkin sukses karirnya. Tapi ya itu, kesepian atau malah burnout. Bener juga. Sebaliknya, kalau terlalu hedonis, terlalu hidup cuma buat hari ini, resikonya juga jelas banget ya. Boros, kesehatan hancur, hubungan bisa rusak karena impulsif terus. Tepat. Atau bahkan nih, terlalu lengket sama masa lalu yang positif. Bisa juga jadi masalah. Loh kok bisa? Bukannya bagus ya punya kenangan indah? Bagus sih bagus, tapi kalau saking cintanya sama zaman keemasan dulu, kita jadi nggak mau nyoba hal baru, nggak mau adaptasi sama perubahan zaman sekarang. Merasa yang dulu itu paling bener, paling enak. Itu kan juga nggak sehat. Wah, iya ya. Jadi kuncinya bukan cuma punya bahan yang benar, tapi juga pinter ngeraciknya ya. Dosisnya pas, dan bisa ganti-ganti tergantung sikon, fleksibel gitu. Persis, keseimbangan dan fleksibilitas. Itu dia. Nah, ini nih pertanyaan penting. Emang kita beneran bisa ngubah cara pandang kita soal waktu? Atau jangan-jangan ini udah kayak apa ya, takdir gitu? Bawaan lahir atau udah mendarah daging nggak bisa diapa-apain? Buku ini kan sempat nyebut pandangan si Edward Banfield itu ya, yang kayaknya pesimis banget soal perubahan. Nah, Zimbardo dan Boyd justru nggak setuju sama pandangan itu. Argumen utama mereka, perspektif waktu itu sebagian besar hasil belajar. Kita dapat dari keluarga, budaya kita, lingkungan main, sekolah, pengalaman hidup, bahkan agama juga ngaruh. Oh, jadi karena dipelajari? Logikanya, ya bisa dimodifikasi, bisa disetel ulang. Kita bisa kok belajar cara pandang yang baru, nggak permanen-permanen amat lah. Oke, ini ngasih harapan. Dan buat buktiin ini, ada cerita personal yang kuat banget kan dari Phil Zimbardo sendiri, yang dia sebut Going South itu. Ini menarik soalnya, Zimbardo kan dikenal banget orangnya terstruktur, future-oriented banget lah pokoknya. Iya, betul. Ceritanya gini, suatu hari Zimbardo itu lagi nyetir, terus ngasih tumpangan ke anak muda namanya Mo. Nah, pas ditanya sama Zimbardo, mau kemana Mo? Si Mo ini jawabnya santai banget. Ah, mau ke selatan aja, Pak. Ke selatan aja, nggak nyebut kota atau tempat gitu? Nggak ada rencana detail. Cuma ke selatan. Awalnya, Zimbardo ini kesel loh. Biasa kan, orang future-oriented pengennya jelas. Jawaban si Mo dianggap nggak jelas, kayak ngeles gitu. Bisa bayangin sih reaksinya orang yang super terencana digituin. Terus gimana? Tapi lama-lama rasa keselnya itu berubah jadi, anehnya jadi rasa iri. Dia jadi iri sama si Mo, kok bisa ya orang sesantai itu nikmatin perjalanan aja tanpa harus pusing sama tujuan akhir yang harus presisi banget. Wow, sebuah pencerahan ya buat dia. Kayaknya gitu. Pengalaman itu bikin dia penasaran. Akhirnya dia nyoba nih ikut sesi hipnoterapi eksperimental. Tujuannya apa? Dia pengen ngerasain sendiri gimana rasanya hidup di masa kini yang diperluas. Expanded present moment. Maksudnya kondisi di mana masa lalu sama masa depan itu rasanya jauh banget, nggak penting saat itu. Dan gimana rasanya? Beneran beda? Beda banget katanya. Dia cerita warna-warna jadi kelihatan lebih cerah, suara-suara lebih jernih, pokoknya indranya jadi super peka.
Terus dia ngerasain dorongan spontan, pengen ketawa, pengen nangis, bahkan pengen ngelakuin hal-hal konyol atau nantang itu cuma buat seneng-seneng saat itu aja. Wow. Nah, pengalaman itu jadi bukti buat dirinya sendiri kalau perspektif waktu bisa digeser, nggak kaku. Sejak itu, dia sering pakai kalimat, saya mau ke selatan buat ngingetin dirinya sendiri. Biar nggak melulu kejebak mikirin masa depan, tapi juga bisa nikmatin perjalanan saat ini. Wah, itu cerita yang kuat banget sih. Pesannya jelas banget ya. Kalau seorang profesor Stanford yang super terencana aja bisa belajar pergi ke selatan sesekali, artinya kita semua juga punya potensi dong buat nyetel ulang jam psikologis kita ini. Tepat sekali. Itu ngasih harapan kalau perubahan itu mungkin banget, bukan hal mustahil. Oke deh, jadi kita udah yakin nih perubahan itu mungkin. Sekarang, masuk ke bagian paling praktis. Gimana caranya? Nah, buku ini kan ngasih strategi-strategi praktis ya, tergantung perspektif mana nih yang mungkin lagi kencang banget di diri kita. Kita mulai dari yang paling umum dulu kali ya di zaman sekarang, orang yang terlalu future-oriented, terlalu fokus masa depan. Oke, tanda-tandanya mungkin Anda kenal nih. Ngerasa kompetitif banget, kadang sampai hubungan sama keluarga atau teman jadi korban demi ngejar sukses. Terus kerasa waktu kok kurang terus ya, dikejar deadline melulu. Susah banget buat santai. Kalau Anda ngerasa gini, ada beberapa tips dari Zimbardo dan Boyd. Pertama, ini mungkin kedengaran aneh. Lakukan lebih sedikit. Lakukan lebih sedikit. Loh, bukannya malah bikin tujuan masa depannya makin jauh nanti? Maksudnya bukan jadi males ya, tapi lebih ke belajar milah prioritas. Berani bilang nggak sama permintaan baru atau tugas baru yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Coba deh, coret beberapa hal dari to-do list Anda yang prioritasnya rendah. Ini soal fokus ke yang benar-benar penting aja. Oke. Jadi lebih selektif gitu ya? Masuk akal sih. Apalagi? Kedua, jadwalkan waktu kosong secara sadar. Benar-benar diagendain gitu. Tentuin kapan waktunya, misalnya 1 hari pas weekend atau beberapa jam tiap hari, di mana Anda benar-benar putus hubungan dari kerjaan. Matiin notif email, tinggalin laptop. Waktu ini ya buat istirahat, buat keluarga, hobi, atau ya sekedar bengong juga nggak apa-apa. Penting tuh kayaknya. Disengajain gitu ya waktu kosongnya. Iya, disengajain. Ketiga, perlambat ritme hidup sedikit. Nggak usah selalu ngebut di jalan, nggak usah selalu ngomong cepet-cepet. Coba deh nyapa orang, terus dengerin jawaban mereka beneran. Keempat, nikmati prosesnya, bukan cuma hasil akhirnya. Coba cari flow atau kesenangan dari kerjaan atau aktivitas itu sendiri. Coba ubah mindset dari, aduh saya harus kerjain ini. Jadi saya mau lakuin ini karena ada sesuatu yang menarik atau bikin puas di prosesnya. Dan yang terakhir, ini penting banget kayaknya. Banget. Hubungkan kembali dengan masa kini dan masa lalu. Luangkan waktu yang berkualitas buat orang-orang terdekat, pasangan, anak, teman. Nikmati lagi hobi, musik, alam. Sadari lagi kalau hubungan sosial sama kehangatan masa lalu yang pas positif itu juga bensin penting loh, bukan cuma gangguan buat ngejar masa depan. Terlalu asyik sama seneng-senengnya sekarang. Bisa jadi ya, tanda-tandanya tuh mungkin energinya banyak banget tapi kayak nggak fokus gitu kemana-mana. Sering bertindak impulsif, nggak mikir panjang dulu konsekuensinya apa. Ngambil resiko yang nggak perlu. Entah soal duit, kesehatan, hubungan. Dan mungkin gampang banget tergoda sama hal-hal yang bikin kecanduan. Kayak makan berlebihan, belanja gila-gilaan, atau yang lebih serius. Kalau gitu, solusinya apa dong? Apa harus jadi orang yang serius banget, gak boleh seneng-seneng sama sekali? Ya, nggak gitu juga. Ingat kan, prison hedonisme yang moderat itu justru bagus. Bagian dari resep ideal. Jadi kuncinya ya moderasi. Kecilin volume hedonismenya, jangan distelpol. Nikmatin aja kesenangan, tapi jangan sampai ngerusak hal penting lain dalam hidup. Zimbardo dan Boyd nyaranin buat mengembangkan otot penolakan. Otot penolakan? Maksudnya gimana tuh? Iya, kayak kita ngelatih otot di gym aja. Latih diri buat nahan godaan sesaat demi tujuan yang lebih gede nanti atau biar nggak nyesel belakangan. Ini butuh latihan, nggak bisa instan. Jadi perlu ada jeda gitu ya, sebelum langsung nurutin impuls. Mikir dulu gitu. Betul, mikirin konsekuensinya. Terus belajar dari pengalaman. Kalau Anda sering nih kejebak pola yang gitu-gitu aja dan merugiin, misalnya abis gajian langsung ludes buat belanja nggak jelas, atau tiap abis pesta nyesel setengah mati, coba sadari polanya. Kalau perlu, hindari situasi yang biasanya jadi pemicu, kan dengan perspektif masa depan. Coba rencanain juga kesenangannya. Misalnya, nabung dulu baru liburan mewah. Jangan ngutang kartu kredit.
Pikirin gimana caranya senang-senang hari ini, tapi nggak bikin sengsara besok. Moderasi dan keseimbangan lagi ya, intinya. Sip. Nah, sekarang kita masuk ke tantangan yang mungkin paling pelik nih. Gimana kalau ada orang yang ngerasa kejebak di past negatif, yang terus-terusan dihantui rasa pahit atau trauma masa lalu? Nah, ini memang area yang lebih kompleks ya, dan seringkali butuh bantuan profesional juga. Tanda-tandanya itu bisa kayak depresi yang nggak hilang-hilang, gampang banget nyalahin diri sendiri buat segala hal, bukan cuma buat kesalahan spesifik, dan sering banget ruminasi. Ruminasi itu apa tadi? Ruminasi itu kayak muter kaset rusak di kepala. Ngulang-ngulang terus pikiran atau kejadian negatif, tapi nggak nemu solusi. Cuma muter-muter di situ aja. Bikin capek mental banget. Waduh. Terus, apa yang bisa dicoba nih menurut buku ini? Ada beberapa strategi rekonstruksi yang mereka sarankan. Pertama, coba usaha untuk menetralkan atau mencari sisi positif dari pengalaman negatif itu. Ini bukan berarti kita pura-pura nggak sakit ya, tapi coba lihat lagi kejadian buruk itu dari kacamata lain. Ada nggak sih pelajaran yang bisa diambil? Atau jangan-jangan ada kekuatan baru yang muncul gara-gara kejadian itu? Zimbardo kan cerita pengalaman dia sakit parah waktu kecil, dia nggak cuma ingat sakitnya, tapi dia rekonstruksi itu jadi momen di mana dia jadi suka baca dan lebih mandiri. Jadi kayak ngubah cerita tentang masa lalu kita gitu ya? Bisa dibilang gitu, mengubah narasinya. Strategi kedua, mengganti swipe memory. Jadi pas ingatan buruk atau sakit hati itu muncul lagi, biasanya kan nggak diundang ya. Coba latih diri Anda buat secara sadar ngalihin fokus. Panggil memori lain yang positif, yang bikin bahagia, puter slide positif itu di kepala. Rasain lagi feel-nya. Makin sering dilatih, katanya sih makin otomatis nanti responsnya. Oke, mengganti fokus secara sadar. Ada lagi? Kalau memang relevan sama pengalaman Anda, fokus pada pengampunan. Ini bisa jadi langkah yang berat tapi sangat membebaskan. Memaafkan orang lain atau bahkan memaafkan diri sendiri, itu bisa ngelepasin beban berat dari masa lalu. Nah, kalau memanfaatkan pengalaman buruk itu sendiri gimana? Itu poin berikutnya. Gunakan pengalaman negatif itu sebagai panduan buat masa depan. Coba tanya ke diri sendiri, pelajaran apa sih dari kejadian buruk ini yang bisa bantu saya bikin keputusan lebih baik sekarang? Atau gimana caranya biar nggak kejeblos ke lubang yang sama lagi nanti? Terakhir, coba deh praktekkan latihan bersyukur gratitude secara rutin. Fokus ke hal-hal baik sekecil apapun yang ada di hidup Anda sekarang. Ini bantunya imbangin neraca emosi kita dari beban masa lalu. Oke, jadi banyak ya strateginya, mulai dari rekonstruksi sampai fokus ke masa kini. Nah, setelah kita berusaha nih nyetel ulang jam psikologis kita, entah dari kutub masa depan, masa kini, atau masa lalu, apa sih bentuk ideal yang kita tuju? Buku ini nyebut satu konsep menarik dari Everett Sjostrom. Iya, Sjostrom. Dia itu psikolog humanistik. Dia nemuin konsep time kompeten. Atau kalau diartiin bebas ya kompeten secara waktu. Dia lihat orang-orang yang udah mencapai aktualisasi diri yang tinggi, yang udah bisa nggunain potensi dirinya secara maksimal, itu biasanya punya kompetensi waktu ini. Wah, kompeten secara waktu? Kayak apa tuh ciri-cirinya orang yang udah kayak gitu? Menurut Sjostrom, orang yang time kompeten itu pertama dia hidup lebih penuh di sini dan kini, here and now. Tapi bukan berarti dia lupa masa lalu atau masa depan ya. Justru dia mampu menghubungkan masa lalu dan masa depan itu ke masa kini secara bermakna. Jadi masa lalu jadi pelajaran, masa depan jadi inspirasi, tapi semuanya nyambung ke tindakan dan kesadaran dia saat ini. Jadi terintegrasi gitu ya? Betul, terus mereka juga nggak terlalu terbebani sama rasa bersalah, penyesalan, atau dendam dari masa lalu yang belum beres. Tujuan masa depan mereka juga nyambung secara realistis sama apa yang mereka lakuin sekarang, bukan cuma mimpi di awang-awang. Dan mereka punya keyakinan positif sama masa depan, tapi nggak kaku banget. Nggak harus persis kayak bayangan ideal mereka. Kedengerannya kayak kondisi mental yang sehat banget ya? Bener-bener berfungsi optimal gitu? Iya, memang itu tujuannya. Menjadi time kompeten itu kayak hasil akhir dari proses ngeimbangin berbagai perspektif waktu tadi. Ini bukan soal jadi orang lain loh, tapi jadi versi diri Anda yang paling utuh, yang paling oke dalam berenang di arus waktu. Kalau gitu, bisa kita rangkum lagi dong. Apa aja sih manfaat nyata kalau kita berhasil mencapai keseimbangan dan kompetensi waktu ini? Biar makin termotivasi nih. Oke, dirangkum dari buku ini ya, manfaatnya banyak. Dengan keseimbangan yang pas, Anda jadi lebih bisa tuh kerja keras pas waktunya kerja. Main keras pas waktunya main.
ada fleksibilitasnya. Terus hubungan Anda sama orang-orang terdekat, keluarga, teman, pasangan, anak, itu cenderung jadi lebih dalam, lebih bermakna. Kenapa? Karena Anda bisa benar-benar hadir pas lagi sama mereka. Itu kan present hedonistik yang sehat ya. Dan juga bisa bareng-bareng ngerencanain masa depan. Itu sisi future-nya. Oke, hubungan jadi lebih baik. Selain itu, Anda jadi lebih bisa menikmati keajaiban momen-momen kecil, humor, spontanitas, gairah hidup, itu jadi lebih terasa. Nah, ini lagi-lagi peran present hedonism yang pas. Anda juga bisa nabung dan mengelola duit dengan lebih bijak. Cukup mikirin masa depan buat nyiapin dana darurat atau investasi, tapi juga cukup nikmatin masa kini buat ngerasain hasil kerja keras sesekali. jadi seimbang juga ya soal materi? Iya, terus ada integrasi diri yang lebih baik antara pikiran rasional Anda, kebutuhan sosial Anda, bahkan mungkin aspek sensualitas atau seksual Anda jadi lebih nyambung. Dan yang mungkin paling penting nih, Anda jadi ngerasain kontrol yang lebih besar atas arah hidup Anda. Nggak ngerasa kayak daun kering yang ditiup angin waktu atau nasib aja. Wah, dalam banget ya efeknya. Jadi pada akhirnya, semua manfaat ini ngerujutnya kemana? Iya, kebahagiaan pribadi dan nemuin makna hidup. Zimbardo dan Boyd berani bilang loh kalau nyimbangin perspektif waktu ini salah satu kunci paling dasar buat ngebuka potensi kebahagiaan dan kepuasan hidup Anda. Fundamental banget katanya. Baiklah, ini benar-benar kayak peta yang berguna banget ya buat memahami hubungan kita sama waktu. Kalau harus disimpulkan dalam satu pesan utama aja nih dari bab ini, apa kira-kira? Pesan paling kuatnya mungkin ini. Langkah paling penting yang bisa Anda ambil buat ningkatin kualitas hidup Anda secara keseluruhan adalah secara sadar menukar perspektif waktu lama Anda yang mungkin timpang atau nggak pas itu dengan perspektif baru yang lebih seimbang dan optimal kayak yang udah kita obrolin tadi. Tentu, seperti yang udah kita bahas juga, perubahan ini ya butuh usaha sadar, butuh waktu. Nggak bisa simsalabim langsung berubah. Betul banget, nggak instan. Tapi Zimbardo dan Boyd juga ngeyakinin hasilnya itu bakal sepadan banget sama usahanya. Mencapai keseimbangan ini tuh kayak ngebebasin diri Anda biar bisa ngambil hikmah terbaik dari masa lalu, nikmatin kekayaan masa kini sepenuhnya, dan ngelangkah ke masa depan dengan tujuan dan harapan yang lebih sehat dan realistis. Nah, sekarang mungkin pertanyaan buat Anda semua yang dengerin, buat direnungkan sendiri nih. Dari semua perspektif waktu yang kita bahas tadi, positif masa lalu, negatif masa lalu, hedonis masa kini, fatalis masa kini, sama masa depan, kira-kira mana ya yang rasanya paling kenceng atau paling dominan dalam hidup Anda sekarang? Dan setelah dengar obrolan kita ini, ada nggak sih area spesifik dari jam psikologis Anda yang paling pengen Anda setel ulang? Mungkin sebagai pemikiran penutup nih ya, kita bisa ingat lagi kutipan Leonardo da Vinci yang ada di buku ini. Waktu tinggal cukup lama bagi siapa saja yang mau menggunakannya. Ini bukan cuma soal bikin jadwal atau manajemen waktu biasa loh, tapi lebih dalam lagi, gimana kita ngelola hubungan kita sama konsep waktu itu sendiri. Itu salah satu bentuk penguasaan diri yang paling dasar. Dengan mulai memahami dan nyimbangin perspektif waktu Anda nggak cuma ngubah cara Anda melihat waktu, tapi pada akhirnya Anda ngubah cara Anda menjalani hidup. Nah, kira-kira langkah kecil apa nih yang bisa Anda mulai hari ini buat nyetel ulang jam Anda itu?